Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema ekstrakurikuler seni sekolah dasar, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Ibu Purianti MPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 75 Kota Bengkulu, dan juga Ibu Putri Andini SPD selaku pelatih dan juga pembina ekskul seni tari dari SD Negeri 75. Saya ingin kembali ke Ibu Kepala Sekolah nih. Iya. Ini kan Ibu tadi mengatakan di segmen sebelumnya bahwa memang menyukai gitu. Ini menyukainya ini sebagai penonton kah Bu, apa sebenarnya dulu sebagai pemain tari juga nih Bu sebenarnya? Ya, kalau saya tuh sebagai pelaku juga sih. Oh, sebagai pelaku juga. Di SD, SMP, SMA, alhamdulillah ya, memang pelaku juga ya. Oke, jadi memang menyukai karena dulu sebagai pelaku juga ya Bu ya? Tapi waktu kita tidak senjelimet zamannya Bu Putri kan. Nah, kalau Bu Putri kan memang ada mata kuliahnya senonoh gitu. Nah, kalau yang kita ya karena dari awal kita memang suka seni kayak gitu. Terus di SD juga kita difasilitasi kalau ada acara kita yang diajak gitu. Sama SMP juga, SMA juga seperti itu. Oke, jadi atas dasar itu memang ada keinginan, pokoknya di SD yang saya pimpin ini harus bagus juga, harus disupport gitu ya, ekstrakurikuler tarinya. Tapi kan Bu, ketika Ibu melihat misalkan, katakanlah misalkan pada saat itu ketika ingin membentuk ekskul tari, ternyata nggak semangat ternyata yang mengajar nih. Ternyata kan Ibu nggak akan support juga. Nah, apa yang Ibu lihat dari pelatih khususnya Ibu Putri ini semangatnya seperti apa sehingga supportnya jadi penuh nih Bu? Iya, kalau semangatnya luar biasa, luar biasa. Kita mulai ekskul itu mulainya dari Februari ya Put ya, dari Februari 2023. Terus setiap ajang Put intip kalau ajang ayo kita lomba, ayo kita maju. Semua ekskul di SD 75 seperti itu. Asal ada ajang, ayo ikut. Kalah menang itu urusan belakang seperti itu. Yang penting kita maju dulu, biasakan anak untuk tampil dulu, mau menang atau tidak, yang penting cari pengalaman dulu seperti itu. Nah, jadi dari situ alhamdulillah tampil pertama sudah dapat harapan dua seperti itu. Kemudian itu di bulan berapa ya Put ya? Bulan Mei Bu. Bulan Mei. Kita latihan itu mulai bulan Februari, bulan Mei kita tampil alhamdulillah harapan 2. Terus bulan Oktober ya, di PGSD Expo kita tampil lagi, total alhamdulillah itu juara 1 ya, juara 1. Itu kesempatan selanjutnya dari yang pertama tadi langsung dapat juara 1 berarti? Iya, betul. Iya. Nah, kebetulan yang ketiga ini tadi tampil di TVRI seperti itu ya. Di Oktober nanti ya Put ya, kita rencana mau menurunkan 2 tim untuk di PGSD Expo kembali. 2 tim? Iya, 2 tim sebelumnya kita turunnya 1 tim. Iya. Ini bukan kaleng-kaleng lagi berarti ini Bu. Udah serius berarti ya di. Insyaallah. Ini dari kelas berapa aja Bu yang diikut sertakan? Tadi kan awalnya cerita dari Ibu Putri tadi awalnya di kelas 1. Iya. Kalau ekskul itu tidak kita batasi dari kelas berapa, tapi Ibu Putri lebih fokusnya di kelas 1 dan kelas 2 seperti itu. Nah, terus yang ada Ibu Sherly sama Ibu Sulis ini mereka yang di kelas tingginya. Tapi nanti pas acara mau tampil ini dikombinasikan seperti itu. Jadi dikombinasikan mereka bertiga sama-sama timnya bergerak seperti itu, kompak. Bagaimana supaya bagus, bagaimana seperti itu. Oke, ini kan karena kelompok umurnya lumayan panjang ya kalau di sekolah dasar kan 6 tahun gitu kan. Iya. Kan kalau untuk perlombaan tarinya sendiri sebenarnya ada kelompoknya juga nggak Bu? Ini kelas rendah, kelas tinggi, atau sebenarnya sekolah dasar di? Tergantung permintaan event. Ya, tergantung permintaan event. Kalau seperti PGSD Expo misalnya, kalau kemarin boleh menampilkan anak kelas 1, kelas 2. Kalau untuk sekarang itu di Juknisnya ada kelas 4, tergantung 5, 6, Juknis. gitu. Tergantung Juknis. Kalau hanya sekolah dasar saja, berarti kita bebas gitu dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Oke, tapi sebagian besar yang mengadakan kalau di Bengkulu sendiri seperti apa? Banyak kan yang memang di Juknisnya memisahkan atau memang secara umum dibebaskan kepada sekolah masing-masing? Kalau secara umum selama kita ikut perlombaan itu
hanya SD saja, Ya. gitu. Jadi bebas SD dan TK gitu. Biasanya kayak di TVRI kemarin ada SD dan TK. Jadi mau kelas berapapun dia bisa ikut gitu. Ya, tapi sebenarnya bisa disatukan nggak sih Bu antara kelas rendah dan kelas tinggi ini kalau khususnya di ekstrakurikuler tari? Sebenarnya bisa saja. Bisa saja. Kalau lumayan jauh tuh bedanya. Cuman nanti terlalu senjang tinggi badannya gitu loh. Karena kan di tari itu juga ada harmonisasi anggotanya juga ya. Jadi nanti mungkin kalau terlalu senjang mungkin apa tidak enak dilihat apa gitu kan. Mendingan dia yang sama rata gitu. Kemudian tingkat kesulitannya. Iya, tingkat kesulitan gerakannya juga berbeda kalau kelas rendah dan kelas tinggi takutnya. Jadi kemampuan dalam mengikuti gerakan dan koreo juga terbatas kalau kelas rendah ya. Betul. Gerakan-gerakan yang memang gerakan dasar, gimana mereka bisa antusias dulu itu yang coba dikejar. Betul. Berarti di perlombaan-perlombaan ini juga combine sebenarnya ya antara kelas rendah dengan juga kelas tinggi. Iya. Oke, berarti latihannya seperti apa nih Bu? Ini sekolah kan sampai sore selesainya. Berarti sore ini ekstrakurikuler lagi nih. Kapan tidurnya anak-anak nih Bu? Itu kelas 1, kelas 2 kan pulangnya 10.40. Mereka 10.40, terus di sorenya kan mereka tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan baru mereka melakukan ekstrakurikuler di jam sore seperti itu. Oke. Jadi apa yang masuk siang kelas berapa aja tuh? Masuk siang itu kelas 3 sama kelas 4. Kebetulan sekolah itu lagi ada renov kan. Jadi ya kelas 3, kelas 4 itu masuk siang. Biasanya semuanya masuk pagi. Oke, berarti kalau reguler sebenarnya hari masuk biasa. pagi semua. Pagi semua pulang jam 12.40. Oke, 12.40. Tapi karena kondisi saat ini ya Bu, itu mengganggu nggak untuk kegiatan ekstrakurikuler saat ini Bu? Lagi. Sebenarnya dikatakan mengganggu tidak juga, cuman agak di pengaturan waktu khusus anak kelas 3 dan kelas 4. Kelas 3 dan kelas 4 itu kan pulangnya 15.40. Nah tapi ya itu tadi dicari waktunya, diselip-selipkan waktu. Tapi kadang-kadang orang tua ini minta latihan, ayo Bu Putri latihan hari Minggu aja katanya. Jadi kalau latihan hari Minggu mereka datang ke rumah Ibu Putri. Jadi antusiasnya lebih luar biasa juga ya Bu. Orang tuanya malah yang support penuh gitu ya. Support penuh orang tuanya. Apalagi kalau mau lomba kan hampir setiap hari kita latihan gitu. Pokoknya pulang sekolah latihan Bu. Ayo Bu latihan gitu. Sampai minggu-minggu juga kalau nggak di rumah Bu Putri, di rumah saya aja Bu katanya. Nggak bisa mingguan jadinya kalau gitu. Orang tuanya pengen anaknya tampil perfect seperti itu kan. Nah, jadi bagaimana caranya untuk anak tampil perfect? Ayo Bu Putri gitu kan. Ayo Bu Sherly, ayo. Kadang-kadang mereka kalau sekolah kan itu kan tidak semua kelas dipakai untuk sore. Nah, jadi anak yang masuk pagi ambil ruangan di mana gitu latihan. Iya, betul. Karena kan tidak perlu tempat yang seperti apa. Betul. Penting ruangan aja. Yang penting ada speaker di sana gitu kan, wifi-nya masuk, jadi mereka bisa latihan. Jadi kalau untuk ikut perlombaan nih, biasanya waktu yang diperlukan untuk memang intensif melakukan latihan itu berapa lama biasanya? Kalau tergantung event sih sebenarnya. Kalau cepat dapat info eventnya, kami semakin lebih lama rentang latihannya gitu. Tapi kalau eventnya dadakan paling enggak setidaknya 3-2 minggu. Oh itu minimal itu ya Bu? Iya, kalau kurang dari itu seminggu bisa mungkin tapi tidak maksimal gitu. Dan sangat disayangkan kita udah jauh-jauh persiapan mungkin kan ke suatu event tapi kita persiapannya kan kurang maksimal. Jadi lebih baik ngambil rentang waktu yang lebih lama gitu untuk latihan. Makanya minggu pun kita ikut latihan gitu. Oke, jadi kalau di hari-hari sekolah nih biasanya apa setiap hari kah atau memang ada jarak-jaraknya per setiap minggunya itu seperti apa kalau untuk jarak? Kalau terjadwal di sekolahnya itu seminggu sekali. Cuman karena orang tuanya pengen Bu Putri ayo latihan, Bu Putri ayo latihan kayak gitu ya. Dengan sendirinya mereka, yuk Bu Putri latihan di rumah Ibu aja. Kadang-kadang, yuk Bu Putri ke rumah kami aja latihan ke rumah kami aja. Anak-anak diboyong ke rumah wali murid seperti itu. Anak-anaknya juga pada request kadang-kadang, Bu sekali-kali latihan di pantai katanya gitu. Iya. Oh iya nanti kita banyakkan lihat pantai daripada latihan. Tapi sekali lagi antusiasnya luar biasa. Iya betul. Oke. Ini kan biasanya kelas-kelas tengah nih ya Bu, 3, kelas 4, kelas 5. Biasanya kelas 6 nih biasanya udah fokus mau apa biasanya kan. Iya, ujian. Jadi sebagian besar sekarang yang jadi anggota
penuh dari kelas 1 sampai kelas 6 atau sebenarnya ada yang mayoritas kelas ini, mayoritas kelas ini? Kalau sekarang itu mayoritasnya tuh 4 sama 5. Kalau kelas 6-nya kebetulan sudah bebas ekskul. Sudah bebas ekskul, tapi masih ada juga beberapa mungkin di bidang lain kayak misalnya karate dibutuhkan atau badminton, itu masih gitu. Kalau tapi udah difokuskan untuk iya, kamu betul. mau Regenerasi gitu ya. Iya, regenerasi gitu ya. Betul. Oke, semakin menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.